Tapi kan rasa males tuh kadang lebih besar ya daripada rasa ingin tahu kita. Oke, kalau gitu sore hari ini Suci bakalan bahas gimana sih caranya supaya kita tuh lebih apa ya, lebih peduli lah akan hal-hal yang memang berkaitan dengan ilmu. Seneng sore hari ini Sobat DM, Suci bakalan undang narasumber kita yang juga merupakan salah satu CEO dari Sun Edu. Ini merupakan lembaga edukasi yang bisa memberikan kita tips gimana sih caranya Sobat Dian biar kita tuh bisa lebih bersemangat dalam menjalani hari-hari, khususnya untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan belajar gitu. Sore hari ini Suci mau sapa dulu nih yang sudah bergabung. Halo, ada Anissa Veronica. Selamat sore. Seneng ya Nisa sama siapa nih? Diara Maestetik. Oke, kalau gitu sore hari ini Sobat DM Suci mau langsung aja deh undang narasumber kita. Oke, kita anak SD, SMP ya. Mungkin anak SMA yang belum pada pulang. Dan untuk mahasiswa baru semangat menjalani aktivitasnya, banyak pasti kegiatan di kampus ya. Semoga tetap semangat deh apapun apa rasanya. Mungkin ada yang bilang bahwa salah masuk jurusan gitu ya, yang baru-baru masuk kuliah, atau juga ngerasa aduh kok belajar di kampus ternyata susah banget, atau teman-teman adik-adik kita juga nih ngerasa di sekolahnya ngerasa berat gitu ya, ngejalanin tugas-tugas, PR-PR, terus juga setiap hari harus belajar. Itu emang beban sih ya buat kita yang memang belum ngerti itu gimana sih pentingnya belajar, apa sih nanti dampaknya untuk kita. Sore hari ini senang Sobat DM Suci bakalan ngobrol sama CEO Sun Edu. Oke, ini merupakan lembaga konsultan pendidikan ya, asisten pendidikan gitu. Suci lagi ngundang, cuman ini belum ada ya, belum diterima tuh sama lembaganya. Suci pengen ucapin selamat sore juga nih buat si Evan. Halo, ada siapa lagi kak ini? Ada Erwin, terus juga Evan, Erwin, ada Sadar Moso, terus ada si Depri, ada San Edu. Aku coba undang lagi ya, San Edu. Oke, kita undang lagi ya. Sobat DM sore hari ini juga semoga apa ya, tetap semangat ya. Jam-jam segini jam apa sih ya, jam capek gitu. Oke, Pria Suci sudah terhubung. Halo, selamat sore. Selamat sore. Hai Sobat Dian, ini dia narasumber kita sore hari ini. Senang banget ya sudah bisa bergabung. Beliau ini merupakan salah satu CEO lembaga pendidikan di Provinsi Lampung, dan memang gak mudah Sobat Dian untuk kita bisa apa ya, mendapatkan sesuatu yang kita mau. Nah, belajar dari hal tersebut kita bakalan ngobrol-ngobrol nih. Gimana sih caranya ningkatin perasaan mau gitu ya, yang pentingnya tahu dulu terus baru bisa ngelakuin. Tema kita Sobat Dian sore hari ini jadi edik belajar, siapapun bisa, bersama narasumber kita kakak ya, abang atau kanda nih. Manggilnya apa nih? Abang ya atau kanda? Kak aja lah. Oke kakak. Ada kakak Diki Tatawio, selaku CEO Sun Edu. Kak Diki, halo, selamat sore. Hai semua. Sore. Kak Diki, sapa dong teman-teman kita tuh panggilannya Sobat DN. Oh, hai Sobat DN. Apa kabar semuanya? Kalau kakak Diki sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kak Diki, kapan dong main-main ke kabupaten-kabupaten gitu, muterin Provinsi Lampung? Ya, nanti deh. Kapan Suci ajak deh. Kita kolab. Iya Sobat Dian, jadi Kak Diki ini apa ya, salah satu pemuda di Provinsi Lampung yang luar biasa. Kiprahnya di bidang pendidikan terutama luar biasa sih. Gimana caranya meningkatkan mutu pendidikan, terus juga yang pasti meningkatkan rasa ingin belajar kita yang sekarang ini kayaknya kurang banget ya Kak Diki ya. Di anak-anak muda gimana tuh menurut Kak Diki melihat anak-anak muda sekarang tuh minat belajarnya semakin tinggi kah karena globalisasi, karena media sosial, digitalisasi dan lain-lain, atau justru karena ada TikTok, Instagram, Twitter dan media lainnya malah jadi banyak belajar? Sebenarnya mungkin karena pandemi, Ci. Lebih ke arah sana sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan TikTok, Instagram,
Twitter dan lain sebagainya itu sudah ada dari dulu gitu. Cuman justru yang membuat semangat belajar itu terskip selama 2 tahun ini, yaitu menurut gue pribadi sih karena pandemi. Di pandemi itu sedikit ngeritik nggak sih sebenarnya? Boleh dong. Sebenarnya pemerintah kita, terutama di Provinsi Lampung, itu gagal menurut gua di bidang pendidikan. Gagal untuk bisa menangkap isu-isu sensitif yang selama ini menjadi keluhan di dunia pendidikan gitu. Yang itu pada akhirnya membuat orang cenderung mengabaikan urgensi dan pentingnya dari pendidikan itu sendiri, Ci. Itu yang membuat orang akhirnya belakangan kalau kita tanya nih ya anak-anak sekolah, orang lebih baik ngebuat konten gitu kan, lebih baik orang bercita-cita jadi YouTuber dan lain sebagainya ketimbang dia ngejar pendidikan formalnya gitu menurut gua. Oke, artinya yang jadi masalah sekarang itu minat yang menurun karena memang pandemi ya, kondisi di mana 2 tahun yang lalu tuh pakai daring, terus juga hanya seperti video callan biasa sama dosen, sama guru-guru, terus gak ada komunikasi secara langsung. Akhirnya jadi males belajar tuh ya. Iya bener banget itu Ci, karena gini loh, kita dikasih tugas nih ya, anak-anak gue nemukan bukan cuma 1-2, tapi ratusan sampelnya, anak-anak yang pada saat daring, ya kan, dia dikasih tugas, itu dia pakai aplikasi, kerjain, dia nyontek dari aplikasi itu dan selesai semua tugasnya. Jadi bukan knowledge-nya yang menjadi perhatian, tapi formalitas dari pendidikan, yang penting pendidikannya jalan gitu aja loh. Itu yang gue bilang bahwa pemerintah gagal untuk menangkap isu yang terjadi di masyarakat gitu loh. Oke, ini artinya bukan hanya beban untuk keluarga, untuk orang tua, untuk semuanya sendiri, tapi juga jadi beban pemerintah yang utama ya. Bener dong, karena kan gini, penyelenggara utama dari sistem pendidikan itu adalah pemerintah. Yang mengeluarkan kurikulum itu pemerintah, yang mengeluarkan KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar pemerintah gitu. Guru-guru mah tinggal ngejalanin aja gitu. Justru yang harusnya memiliki inisiatif untuk membuat sistem yang baik itu pemerintah, Ci. Gitu. Oke. Ini amal yang menarik ya, Kak Diki ya. Ternyata selama ini, kalau menurut analisis Kak Diki, salah satu CEO dan lembaga pendidikan, konsultan pendidikan, yang menjadi masalah akhir-akhir ini remaja atau anak-anak sekolah itu malah buat belajar karena memang dari 2 tahun yang lalu ya, karena terus juga daring dan pemerintah nggak ada langkah apa-apa seperti itu. Iya, itu boleh sepakat boleh enggak ya? Itu dari sisi pandang gua sebagai pengamat gitu loh. Yang mungkin dari sisi pandang pemerintah beda lagi gitu. Okay. Dan ini kita bicara data deh gitu. Kita bicara data deh, bukan asumsi gitu. Dan gua nggak ada tendensi apapun. Gua pengen justru dari kritikan ada perbaikan sebenarnya ke depannya. Ini kalau kita lihat Provinsi Lampung sih, 2 tahun terakhir sekolah yang masuk, jadi kan kalau dulu itu zaman kita mungkin ya lulus itu kan UN standarnya. Jadi barometer ukur satu sekolah itu adalah UN. Kalau UN nilainya tinggi-tinggi, maka sekolah itu baik. Ya kan? Nah sekarang pas kalau itu tidak menjadi standar kelulusan, munculnya sebuah LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi ada tes yang namanya UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nah itu mengeluarkan real tuh data alumninya yang berhasil tes di situ. Nah itu di rata-ratakan, kemudian diambil 1.000 sekolah terbaik se-Indonesia. Lampung 2020 sekolah yang masuk. Kemudian tahun kemarin itu 10 sekolah yang masuk. Tahun ini 6 turun. Jadi peringkat satunya SMA besar, peringkat 2-nya itu SMA Saperius Pahoman, peringkat 3-nya Semanda. Yang kita tahu Semanda itu hype banget kan di masa benar. Terus ke 4 itu SMA 1 Metro, baru SMA 9, baru SMA IT Hasbullah apa gitu misalnya. Gue lupa nama lengkapnya gitu. Ada 6 sekolah tuh. Nah, itu kan sebenarnya kita ngelihat itu jadi sebuah paradoks sebenarnya kan. SMA 2 zaman gue justru mau berlomba-lomba lo masuk SMA 2 gitu loh. Karena ya kan tes kita khusus loh dulu bimbingan khusus untuk masuk Semanda Bandar Lampung gitu kan. Hari ini Semanda urutan 100 sekian gitu loh. Bahkan ada di bawah SMA Al-Kautsar gitu.
Yang dulu SMA Al Kautsar pelarian sebenarnya, mohon maaf ini, sebenarnya kalau zaman gua pelarian ketika nggak masuk Semanda SMA 9, anak-anak yang notabene anak orang kaya gitu kan, itu kan larinya ke Al Kautsar gitu kan. Hari ini justru malah jauh gapnya gitu loh. Hmm. Ini Jadi sebenarnya artinya, Diki, kalau kita bilang salah satunya kesalahan pemerintah juga yang menurut pengamatan Diki. Selain daripada itu kan tentu harus ada, inilah hadir makanya konsultan pendidikan agar kemudian mengarahkan siswa-siswa, terus juga apa anak-anak remaja yang lagi bingung nih, habis lulus mau kemana arahnya, atau dari SMP mau masuk SMA mana. Inilah hadir ya, untuk menjawab keresahan ya, Kak Diki ya, Sanegi itu hadir untuk kemudian menjadi satu titik terang lah untuk anak-anak teman-teman kita yang bingung mau masuk sekolah mana. benar. Jadi sebenarnya gua lulus tahun 2016 itu, pada waktu itu melakukan riset lah pada waktu itu. Riset bukan gua melakukan riset sebenarnya. Jadi ada dari Transparansi Internasional Indonesia pada waktu itu ada project gitu ya. Dia ada project, kemudian melibatkan salah satu UKM di Unila, UKM gua Komunitas Integritas. Nah, project itu selesai setelah gua lulus sebenarnya. Nah, potret dari riset itu yang kemudian gue lihat pada waktu itu banyak banget ternyata anak-anak yang punya kapabilitas baik gitu loh, keren di ujung-ujung Lampung gitu kan, tapi terkendala gitu loh. Dan pada waktu itu masih sangat apa ya, bisa gue bilang diskriminatif tes masuk untuk perguruan tinggi pada waktu itu. Kenapa? Anak-anak di kota aja nih yang bisa dapat akses pendidikan. Beda dengan sekarang kan. Sekarang kan skemanya ya dikasih tahu, tapi dan lain sebagainya diratain gitu loh semuanya. Nah, gue berpikir bahwa sebenarnya ini contoh kecil misalkan. Nih, kok bisa ya gitu loh. Semua orang di Lampung itu berbondong-bondong kalau mau sekolah bagus ke Bandar Lampung. Memang nggak mampu kah kemudian di setiap daerah itu buat sekolah bagus masing-masing? Waktu itu dari data riset itu yang gue pikirin. Sampai di 2017 tahun kemudian gue ketemu, oh ternyata sebenarnya yang jadi problem itu bukan masalah ininya, karena dulu kan SMA masih di kabupaten kota ya, belum ditarik ke provinsi. Yang jadi problem itu sebenarnya kapasitas sumber daya pengelolaan tata pendidikannya di tingkat kabupaten kota gitu loh. Bandar Lampung di Bandar Lampung gitu kan, metro di metro misalkan. Nah, ketika dia ditarik ke provinsi, ada perubahan menurut gua. Ada sebaran yang berubah, ada contoh misalkan kepala sekolah SMA sekian gitu kan dimutasi ke kabupaten mana gitu loh. Kepala sekolah SMA sekian dimutasi ke kabupaten mana gitu loh. Jadi ada pemerataan pendidikan di situ gitu loh. Dan dengan Mas Nadiem misalkan ya, Mas Nadiem jadi menteri kemarin itu kan ada Merdeka Belajar tuh, itu keren banget tuh Merdeka Belajar. Cuman walaupun di bawah masih banyak guru yang gagal menangkap juga sebenarnya kemerdekaan belajar itu modelnya seperti apa gitu kan. Kemudian mengedepankan karakter pembelajaran itu yang seperti apa gitu. Nah itu sih sebenarnya lahirnya Sanedu sebenarnya karena kita melihat bahwa ada banyak lembaga pendidikan non formal ya, kayak contoh bimbel dan lain sebagainya, yang itu hanya mengedepankan akademiknya aja gitu loh. Sementara kan sebenarnya kayak contoh nih, gue dulu misalkan pacaran, misalkan ketika gue pacaran tuh ya, gue putus cewek gue, itu mengganggu psikologi belajarnya. Niat untuk belajar di sekolah turun gitu loh. Oh ternyata, nah itulah kenapa dibilang merdeka belajar. Sebenarnya mereka belajar itu ada beberapa aspek di dalamnya yang pendidik harus memperhatikan itu. Jadi bukan hanya mengedepankan penyampaian materinya doang gitu loh, tapi juga ngelihat nih anak-anak ini kenapa nih ada nilai turun nih, kenapa, ada masalah apa di rumah gitu Ci. Makanya lahirlah SAN gitu. Gue tertarik untuk lahirin SAN. Artinya kan Bang Diki ya, tadi teman-teman seluruh konsultan pendidikan juga memiliki tujuan yang sama, memang beda-beda caranya. Kalau dari Sanedu sendiri ya, kayak Kak Diki, gimana tuh caranya mengembangkan minat dan juga bakat dari setiap remaja atau juga siswa-siswa yang kemudian konsultasi nih sama Bang Diki? Karena kan banyak banget siswa tuh yang mau masuk di universitas ini, mau masuk di sekolah ini, tapi minat belajarnya tuh rendah banget dan males banget untuk belajar. Itu gimana tuh? Kayak gitu. Nah, gini, Ci. Ada kan kalau di sekolah dulu ya ranking 1, 2, 3, 4, 5 dan sekian gitu kan.
Nah, bukan berarti kami gitu loh sebagai konsultan pendidikan tidak melihat anak-anak yang katakanlah punya indeks prestasi rendah itu bilang bodoh gitu, enggak gitu kan. Nah, jadi semua itu sebenarnya dari setiap segmen. Misalkan kita belajar matematika deh ya. Kita belajar matematika deh. Yang paling simpel akar nih, Ci. Akar itu kan misalkan akar 16 itu kan 4 deh. 4 itu dapat dari mana sih? 4 pangkat 2. Jadi sebelum belajar akar, itu kita belajar pangkat. Sebelum belajar pangkat, kita belajar kali. Sebelum belajar kali, kita belajar tambah. Sebelum belajar tambah, kita belajar angka. Kan ada strukturnya gitu kan. Ada hierarkinya. Nah, bayangkan kalau di tengah-tengah misalkan kita nggak mampu untuk memberikan pemahaman perkalian ke anak-anak, tentu anak-anak nggak akan bisa gitu loh untuk belajar pangkat, apalagi akar gitu kan. Nah, konsultan pendidikan itu hadir untuk melihat. Jadi dari semua yang terjadi gitu kan, anak-anak ini nggak bisanya di fase yang mana gitu loh. Nah, kalau misalkan di sekolah kebanyakan kan ketika anak nggak bisa berhenti di fase itu gitu loh. Padahal kan sebenarnya salah. Jadi bisa di satu fase, ada tuntutan fase yang dia jalani, di bagian mana yang dia nggak bisa gitu loh. Ketika dia nggak bisa, ini harus kita breakdown, ini harus kita selesaikan. Ibaratnya kalau kita nyervis mobil, kalau yang rusak itu misalkan apa namanya remnya gitu kan, belum tentu kemudian dia bakal bisa kelihatan gitu loh. Di awal rusak itu belum tentu dia bisa kelihatan. Kita harus tes. Oh nanti sampai dari tes case kesekian, oh iya ternyata remnya, oh ini kampasnya habis nih gitu kan gitu loh. Nah, jadi konsultan pendidikan itu kurang lebih begitu sih. Nah, untuk buat orang edik gitu, orang harus paham dulu di bagian mana dia nggak paham, di bagian mana dia nggak bisa. Yang kemudian di bagian-bagian itu ketika dia diperbaiki, dia paham, dia pasti mau ngulang terus. Dan itu sudah gue lakuin hampir 3 tahun, 4 tahun ini dalam konsep itu gitu loh. Jadi ketika anak nggak bisa, kita selesaikan ketidakbisaan dia. Setelah selesai ketidakbisaan dia, kita masuk ke materi yang memang tadinya dia itu gagal gitu kan, dia bakal mengulang-ulang tuh. Wih, seru ya ternyata gitu loh. Banyak orang yang ngerasa matematika itu susah, tapi ternyata setelah fase tadi diselesain, masalah-masalah tadi diselesain, kok seru ternyata belajar matematika itu gitu, Ci. Artinya kalau dari Kadiki sendiri ya, Mas Andi juga, niat utamanya adalah menyelesaikan dulu masalah dari anak-anak ya. Apakah memang masalahnya karena banyak turunannya dari setiap pelajaran dalam harus ada tingkatannya dan memang harus diurai dulu masalahnya di langkah yang mana nih gitu ya Kak Diki. Benar sih. Dan bukan cuma dari sisi akademik. Kalau yang gue paparin tadi kan dari sisi akademik kan. Anak-anak itu misalnya gini, kena marah paginya sama orang tua nih. Dia deket misalkan sama bapaknya lagi banyak pikiran deh, ya kan. Terus ada sifat anaknya yang ngejengkelin bapaknya, kena marah nih anaknya, gitu kan. Itu bisa kebawa ke sekolah. Akhirnya anak itu nggak niat untuk belajar, gitu. Di TO 1 sampai dengan di tryout pertama sampai ketiga anak itu bagus nih. Tryout keempat kok kacau nih nilai. Ketika gua coba berapa dia curhat bahwa selama seminggu ini, gitu kan, dia kena marah sama emaknya karena dia telat pulang dan dia punya adik baik yang masih umur 3 tahun gitu loh. Jadi kenapa ada dengan emaknya? Mungkin emaknya lagi ada problem atau apa gitu kan. Dan ternyata berdampak ke anak itu gitu loh. Jadi ini juga jadi tips ya ternyata tadi ya. Ya. Ternyata juga orang tua harus bisa mendidik ya, bukan hanya mendidik secara akademik tapi juga emosional harus dilibatkan. Iya benar sih. Sebenarnya sistem pendidikan itu kompleks. Makanya kan Merdeka Belajar itu kalau kita lihat ya, kita pahamin secara konseptual gitu kan. Itu kan bukan hanya sekolah yang dia punya beban untuk mendidik anak-anak itu, tapi dia harus melibatkan orang tua, siswa itu sendiri gitu. Jadi ada 3 variabel kan, siswa itu sendiri, orang tua, dan juga si sekolah itu gitu. Jadi nggak bisa hanya kemudian kita menaruh beban itu di siswa atau menaruh beban itu di sekolah, itu salah. 3 komponen ini harus terlibat aktif gitu. Oke, artinya sekolah, orang tua, dan juga siswanya sendiri harus punya keinginan yang kuat untuk membangun habit ya, belajar yang baik, terus juga bangun emosional yang baik, dan harus mendukung juga apapun minat dan bakat dari anak ya, dari siswa, terus juga dari segi apapun ya emosional. Tapi kan kadang kita ya sebagai kira-kira kalau kita bilang belajar kan bukan hanya ketaranya di siswa ya, tapi semua usia
juga harus tetap selalu belajar apapun kita harus tetap belajar. Kadang ya Kak Diki, kita itu suka mager banget gitu, juga kayak ngerasa malu karena kita tahu tuh tujuan kita misalnya bulan depan tuh goalnya apa yang berkaitan dengan belajar, tapi kok rasanya ya males banget mau belajar gitu. Apa sih menurut Kak Diki yang buat kita tuh jadi males banget belajar? Terus gimana sih caranya biar apa ya, hilang sedikit lah rasa malesnya gitu? Sebenarnya ada banyak sih yang membuat orang malas belajar itu, dan cara menyelesaikan ada banyak versi, tergantung problemnya. Cuman mungkin ada satu filosofi yang gue suka dari Profesor Baharudin Yusuf Habibie kan, filosofi sepeda gitu. Gue nggak akan berhenti belajar, gue akan terus ngegoes. Kalau gue berhenti ngegoes, gue mati, kata dia gitu kan. Gambaran umumnya begitu deh, dia bilang gitu. Nah, sama itu yang gue terapkan dalam hidup gue gitu loh. Boleh diaplikasiin mungkin gitu loh. Jadi lo harus munculkan semangat untuk belajar itu dari hari ke hari gitu loh. Kenapa? Karena manusia itu pada hakikatnya sebenarnya dilahirkan ke dunia ini untuk belajar, untuk menuju kesempurnaan gitu loh. Nah, yang buat kita malas itu kadang-kadang ada banyak hal. Salah satunya adalah kondisi kita gitu loh. Bisa jadi kita stres gitu kan, atau misalkan kondisi badan nggak fit, atau misalkan orientasi kita nggak nyampe gitu loh. Maksudnya orientasi nggak nyampe itu misalkan kita itu belum ada gitu loh, gambaran apa sih gue belajarin untuk apa, mau ngapain gitu loh. Pada akhirnya kita nggak ketemu keseruan itu gitu loh. Nah, untuk bisa ngejaga itu sebenarnya lo harus ketemu keseruan itu, lo harus bangun gitu loh. Kira-kira kalau gue, ini contoh misalkan ya, gue latar belakang gue bukan pembisnis kan, bukan juga pendidik kan, Cik, gitu kan. Tapi kenapa kemudian gue masuk ke dunia baru yang itu sama sekali putih untuk gue, gitu loh. Dan itu menuntut gue untuk belajar, gitu loh. Ada 3 aspek yang gue pelajarin, IT di sini kan, pendidikan, kemudian sama bisnisnya sendiri, gitu loh. Dan nggak punya mentor, gitu. Gue belajar memang otodidak, gitu. Nah, yang harus gue lakukan adalah satu, cari sumber belajar yang itu memang membuat lo have fun gitu. Kalau gue YouTube. Misalkan gue bisnis, gue ngeliat dari Dr. Indrawan Nugroho misalkan. Ya gue have fun ngeliat YouTube pembahasan Dr. Indrawan gitu kan. Atau misalkan pendidik, kalau misalkan kayak ngajar gitu kan, ya gue kumpulin tutor gitu loh. Tutor gue kan lebih paham sebenarnya dari gue. Terus gue tanya, kalau begini gimana? Kalau begini gimana gitu. Jadi buat sehafan mungkin cara belajarnya. Nggak harus kita baca buku, kan ada orang yang memang nyambung kalau dia baca buku aja gitu kan. Jadi ya kalau memang mau tetap stabil ya, tetap nggak fluktuatif ya, tetap naik terus mood belajar kita, ya sesuaikan aja di dalam diri kita. Kita maunya model belajarnya yang gimana gitu loh. Gitu sih Ci kalau menurut gua. Belajar itu nggak harus textbook, nggak harus seharian di kamar buka buku gitu kan. Cari cara supaya kita ngerasa nyaman terus ngerasa have fun untuk ngerjain sesuatu dan belajar hal-hal baru. Bahkan gue belajar, ini ada satu yang unik ya, ketika pandemi melanda, buntu otak gue. Karena habit yang dibangun dari 2017 ketika pandemi beda banget. Aduh, gue harus ngapain ya? Muncullah startup, film startup. Masih inget nggak drama Korea startup? Itu gue tonton sampai habis. Dan di situ ada makna-makna yang tersirat dari pembelajaran bisnis itu sendiri, dari pembelajaran startup itu sendiri. Salah satunya adalah ketika ini salah satu mentor bisnisnya bilang gini, berlayar tanpa peta itu menyenangkan, tapi juga sekaligus menebarkan, karena kamu bisa mati kapan saja. Lebih aman berlayar dengan peta, dengan jalan yang terarah. Pada waktu itu gue langsung berpikir, oh iya juga ya. Selama ini nih gue nggak tahu nih visi misi lembaga yang gue bangun ini mau kemana gitu kan. Jadi filosofi bisnis yang harus dibangun itu ada gue ketemu justru dari film Korea gitu loh, bukan dari buku siapa gitu, bukan. Gitu sih. Artinya belajar bisa dari mana aja ya, dari film bisa, dari YouTube bisa, dan lain sebagainya. Tapi kan kadang kita ini juga suka salah mengartikan, karena kan yang paling penting sekarang itu harusnya belajar. Kalau kita bilang untuk mahasiswa atau siswa-siswa kan harusnya belajar akademik terlebih dahulu ya.
karena itu yang nantinya menjadi tolak ukur nilai, mungkin IPK dan lain sebagainya di luar minat dan bakat. Nah, kadangan tadi kita tuh suka nggak nyambung berkali-kali mungkin dijelaskan oleh guru atau mentor kita nggak pernah nyambung tuh. Gimana sih kayak tips dari Kak Diki supaya kalau misalnya kita dikasih materi itu langsung nangkep terus bisa langsung nyambung dan bisa gitu menyelesaikan masalahnya, bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang diberikan. Ya sebenarnya kalau itu ada dua faktor, ada internal eksternal. Faktor eksternalnya dari yang dijelaskan dari guru. Itulah kenapa pentingnya peran pemerintah untuk meningkatkan sumber daya pengajar gitu loh. Kalau gurunya nggak enak, mau sampai kapanpun pasti nggak cocok, nggak klop sih, gitu loh. Nah, tapi ada faktor internal gitu loh kan. Kalau gue dulu pernah mata kuliah elektronik government. Itulah hal pertama yang gue ketemu dengan dunia IT, karena gue ngerasa nggak puas dengan penjelasan dosen pengampu mata kuliah itu. Nah, faktor internalnya adalah kemampuan kita untuk bisa merasa kurang puas gitu loh. Oh ya udah, kalau gue nggak bisa, maka gue cari solusi lain nih. Waktu itu gue ikut seminar di Jakarta, Indonesia Youth Conference. Salah satu pematerinya ada Pak Najmi namanya. Sekarang dia di Traveloka, dulu web design Gojek gitu. Nah, dia itu yang ngasih pemahaman tentang electronic government gitu loh. Dia bilang filosofi IT itu harus memotong prosedural yang ribet gitu loh di dalam pemerintahan. Itu gambaran umumnya. Nah, balik lagi ke yang tadi pertanyaan Suci gitu kan. Apa nih yang harus dilakuin? Ya, lo nggak bakal bisa dong menuntut guru dengan model dia yang sekarang kan ada Gen Z, ada baby boomer, Gen Z, ya kan, milenial dan lain sebagainya. Lo nggak bakal bisa menuntut paradigma guru yang lahir di tahun sekian supaya bisa menyesuaikan paradigma lo, gitu kan. Okay. Nah, yang terakhir itu adalah konsep berpikir bahwa oh iya gue ini kurang nih, gue kurang, berarti gue harus melakukan apa nih, gitu kan. Nah, tapi kan kadang-kadang itu bisa dilakukan ketika kita sudah ada di fase yang bisa dibilang stabil lah. Ya usia kuliah ke atas deh gitu kan. Bagaimana kalau misalkan SMA ke bawah? Sebenarnya itu perannya bimbingan konseling. Ada BK di sekolah itu perannya itu sebenarnya ngarahin gitu loh. Untuk berbagi, untuk sharing, untuk ngarahin masalah siswa. Tapi kan BK ini sekarang bergeser nih. Bimbingan konseling ini bukan sebagai lembaga solutif, tapi sebagai lembaga penghukum, gitu kan. Nah itu sebenarnya harus digeser. Orang keluar dari BK, paradigmanya sekarang bukan orang baik. Ini ada masalah dengan ini. Padahal kan sebenarnya salah. Justru sebenarnya peran bimbingan konseling itu ketika nilai turun harus dipanggil BK. Problemnya apa? Masalahnya apa? Dicari tahu. Ngobrol secara psikis. Guru BK itu lebih harus menyenangkan daripada teman satu bangku. Itu filosofinya harus. Jadi kalau BK-nya misalkan ya, ada BK yang dia nggak usah ngomong aja kita udah takut gitu kan. Gitu. Kalau dulu gue di SMP satu BK yang ibu-ibu, kalau dia nggak ngomong, itu aja kita udah takut gitu kan. Nah kalau model kayak gitu ditempatkan gitu kan, BK yang seperti itu ditempatkan untuk BK kan pada akhirnya nggak keluar gitu, nggak apa ya, anak-anak nggak lepas. Jadi BK pun menurut gua, BK sebagai lembaga krusial di sekolah itu pun harus berbenah gitu loh. Jadi kalau Suci nanya secara konkret jawabannya apa untuk apa namanya, untuk bisa apa namanya kita belajar yang menyenangkan tadi, gue nggak bisa ngejawab secara pasti karena variabelnya banyak sih. Gitu. Okay. Artinya yang paling penting adalah kalau memang dia di ranah apa lembaga pendidikan ya memang sekolah ya, guru-guru gitu ya Kak Diki ya. Di luar daripada apa orang tua dan juga muridnya sendiri. Benar. Dan logik guru menurut gue ya ke depan harus mulai berbenah. Kenapa gue bilang harus mulai berbenah? Guru itu kadang-kadang gini, anak nggak bisa dibilang, ada banyak guru yang masih kolak bilang bahwa anak-anak ini bodoh gitu kan. Iya. Anak ini bodoh gitu. Anak ini nggak bisa gitu kan. Atau misalkan di kelas nih ada guru yang ngejelasin ranking 1 dan 2 bisa, maka dia bilang kelas clear gitu. Padahal kan salah. Sebenarnya perhatian itu bukan ditujukan ke ranking 1 dan 2 yang sudah bisa itu, tapi perhatian itu ditujukan kepada yang belum bisa, gitu loh. Itu yang harusnya dilakuin. Dan sebenarnya kalau kayak di Jepang tuh kelas satu kelas itu maksimal 10 sih.
maksimal 10 siswa untuk jenjang dari elementar ya, yang dari SD sampai dengan SMP itu 10 siswa. Di Finlandia pun sama gitu. Mulai kelas itu banyak di jenjang SMA-nya gitu kan. Di universitas sudah bebas gitu kan. Bisa ratusan orang bahkan satu kelas itu. Tapi maksud gua, kenapa dia kok semakin kecil, semakin umur usia anak itu kecil, jumlah siswa itu semakin sedikit? Karena memang itu faktornya, Ci. Lo bayangin ya, dan ini real, Ci. Ini real. Gua tahun ini terima 150 siswa. 103 orangnya itu nggak bisa kalian ketika masuk pertama kali ke sini. SMA itu, Ci. Nah, kan itu yang jadi problem kan. Lo bayangkan kalau dia IPA, yang mayoritasnya kalian butuhnya. Iya. Fisika, ini, matematika, itu kan butuh kalian semua. Lah kalau itu nggak bisa, terus mau ngapain? Gitu Iya. kan. Nah itu yang jadi problem. Gitu loh. Kenapa? Dan itu nggak mampu untuk dijangkau mungkin dengan beberapa sekolah. Ada sekolah yang memang sudah sadar akan itu. Tapi ada juga mayoritas sekolah yang memang ya udah ngejalan rutinitas umum aja gitu. Oke, artinya strategi yang memang harus dibangun pertama kali adalah apa ya, minat dari siswanya sendiri ya, gimana caranya biar mereka tuh bisa merasa nyaman dan cari cara supaya kalau memang di sekolah itu nggak dapat ilmunya ya cari di tempat lain, ngebangun rasa ingin tahu, terus ngebangun ingin mengetahui banyak hal yang bisa nanti jawabnya nilainya tinggi. Ya ini balik lagi ke diri sendiri bahwa harus ada orientasi yang jelas, harus ada tujuan yang dibangun, dan memang nggak bisa apa ya, kayak kita misalnya males itu nggak bisa 1 hari 2 hari dibangun terus langsung bisa ya Kak Diki ya. Nggak bisa, Ci. Dan gini, Ci, kenapa mayoritas anak itu males belajar? Karena dia tidak ketemu tujuan dari dia belajar. Filosofi belajarnya, contoh misalkan, yang paling susah itu matematika. Banyak orang bilang matematika itu susah. Yang paling umum deh, trigonometri misalkan. Atau misalkan kita belajar kubus deh. Kenapa kita harus belajar kubus? Misalkan, ngapain capek-capek belajar kubus? Sebenarnya kan pertanyaan itu lahir karena kita nggak tahu kenapa kita belajar. Sebenarnya kan kalau lo misalnya lo mau ngebangun rumah di Lampung lah, yang tadi kalau lo paham struktur kubus gitu kan, nggak ada tuh cerita di pinggir jalan itu ada pasir sisa banyak, ya kan, bata ditampung, kita bisa ukur semua dengan. Cuman kan karena kita itu belajar di settingnya sebagai robot di awal, belajar cuman belajar aja, nggak ada, kita nggak tahu loh kalau lo belajar ini gunanya untuk ini loh, kalau lo belajar ini gunanya untuk ini loh, kalau lo belajar ini gunanya untuk ini loh. Ya pada akhirnya ya udah, gua nggak ketemu asiknya belajar itu di mana. Oke, jadi hanya formalitas menjalani hari-hari saja, ujungnya malah esensi ilmunya nggak dapet ya Kak Diki ya. Itu jadi gambaran apa situasi sekarang khususnya di provinsi Lampung tuh kayak gitu ya Kak Diki. Benar. Jujur, Ci, dulu ya, Ci, gue belajar bahasa Inggris itu mulai kelas 4 SD. Dan gue nggak tahu kenapa gue harus belajar bahasa Inggris. Dan gue paling males banget hafal, gitu kan. Setelah gue paham sekarang, gitu kan, gue gagal tes di salah satu kementerian, itu karena tes bahasa Inggris, gitu. Jadi dulu akhirnya wawancara terus tes bahasa Inggris di salah satu lembaga, TOEFL lah. Terus gue gagal, gitu kan. Udah dikit lagi nyenggol bolanya, dan di situ gue paham bahwa oh nyesel juga gue dulu nggak belajar bahasa Inggris gitu kan. Nah karena kita memang nggak dari dulu. Iya, coba kalau misalkan gue tahu oh bahasa Inggris itu ternyata kalau lo mau jadi diplomat atau lo mau jadi apa, lo harus pintar bahasa Inggris, standar lo harus sekian, orang pasti mau gitu kan. Oh lo kalau misalkan mau jadi dokter misalkan, lo harus paham kimia, biologi misalkan, orang pasti mau. Kalau misalkan kita mau ngukur zat ini nanti lo sebagai analis kesehatan gitu kan, butuh materi ini, kita pasti mau. Yang jadi masalahnya adalah kita nggak tahu. Lo kuliah dulu deh, kita nggak pernah dikasih tahu tuh masuk nanti fungsinya untuk ini, analisis ini untuk ini gitu. Sedikit dosen yang bilang kayak gitu. Banyaknya yang jalan aja gitu. Oke, ini berarti tadi salah satu masukan yang bagus banget ya untuk para guru terus juga para siswa sendiri, bahwa kita harus tahu dulu nih tujuan kita ini apa dan manfaat setelahnya apa, baru kemudian apa kebiasaan belajar ini bisa terbangun perlahan. Iya benar banget. Dan bahkan guru itu harus tahu loh. Ya gimana?
Ada yang ini nih ngirim salam, hai Dana Upal ya, Dana Upal kasih emot love love tuh, bintang-bintang. Terus tadi juga ada yang Horas Kak Diki, siapa tuh ya, aku lupa di atas, udah agak atas gue. Sapa dulu dong Kak Diki, kami ini rame banget. Oh dari Belier, siapa nih fansnya Kak Diki kayaknya ya. Oke, jadi gini artinya kan banyak nih sobat DN ya yang nyaksiin, ternyata ini semoga jadi masukan juga nih untuk kita semua bahwa ternyata belajar itu harus ada tujuan dulu di awal, dan yang pasti nggak hanya dari satu sumber, masih banyak sumber lain dan banyak hal juga yang bisa dilakuin ya Kak Diki. Bener. Presiden ketiga Indonesia, Profesor Baharudin Yusuf Habibie, itu kenapa dia ke Jerman gitu kan, karena dia jelas loh tujuannya, dia pengen buat pesawat untuk Indonesia gitu kan. Nah kalau orang sudah punya filosofi, udah punya tujuan dasar dia belajar, wah nggak bisa dipatahin sih, mau kayak manapun dia pasti jalan. Jadi yang paling penting itu kita tahu dulu gitu loh, kita tahu tujuan kita belajar untuk apa gitu kan, baru nanti ngalir aja menurut gua gitu. Oke, Kak Diki, ini kan udah berapa, berarti kan Kak Diki tuh apa ya, berkecimpung di konsultan pendidikan ini, khususnya di anak-anak sekolah ya. Ini kan sudah lama ya, dari 2016, 2017, sampai sekarang 2022 kan berarti sudah ada banyak pengalaman lah ya. Kalau dari sekian banyak Kak Diki yang Kak Diki hadapi ya, dari murid-murid, keluhan muridnya, terus gaya belajarnya dan lain-lain. Menurut Kak Diki, ada perbedaan nggak sih dari tahun ke tahun? Terus juga biasanya anak-anak sekolah itu lebih suka gaya belajar gimana? Perbedaan itu pasti ada. Setiap individu itu pasti beda cara belajarnya, cara nangkepnya gitu kan. Makanya sebenarnya nggak bisa disamain nih. Ini kan kita bukan mupuk pohon sih. Misalkan ada pohon karet, nih seragam di pupuknya, kebutuhan nutrisinya sama jelas. Kalau anak ini kan hidup gitu kan. Satu anak dengan anak lain itu beda masalah belajarnya, beda treatmentnya, karakternya juga beda sih, gitu kan. Jadi kalau misalkan kita samain, justru itu yang terjadi. Tadi gue bilang ranking 1, ranking 2 bisa, yang lain dianggap bisa. Padahal nggak bisa kayak gitu. Artinya harus per individu, treatmentnya beda, terus juga pelakuannya beda ya, ya. Beda, gitu kan. Jadi, Gua banyak ada orang yang dia sudah bayar kita nih ya, dia nggak pernah masuk. Nih lucu nih, dia bayar kita untuk ngedampingin kita, dia nggak pernah masuk nih, gitu kan. Itu beda treatmentnya, gitu kan. Nggak bisa kita tiba-tiba marah, dan nggak bisa gitu. Ada yang salah sebenarnya, gitu kan. Bisa jadi dia jenuh di rumah, kemudian dia bayar supaya dia bisa cabut bimbel, ya kan, main keluyuran, bisa. Iya, gitu kan. Ada juga orang yang memang saking dia introvertnya, dia nggak bisa bergaul dengan orang. Ketika dia masuk ke kelas, dia takut bergaul sama orang. Akhirnya itu menyebabkan dia nggak masuk. Nah, ini kan banyak variabel sebenarnya. Makanya itu yang gue bilang, setiap anak itu punya masalah belajarnya masing-masing. Nah, setiap masalah itu harus ada treatmentnya masing-masing. Ya mungkin akan bisa di copy paste ya, akan ada kesamaan, tapi nggak 100% gitu. Oke, artinya setiap anak ini mempunyai karakter yang berbeda-beda dan juga potensi yang berbeda-beda ya Kak Diki ya. Kita nggak bisa menyamaratakan kalau tadi bilang ya, nggak bisa kita samakan anak yang ranking 1, ranking 2 atau nggak dapet ranking itu kita sama ratakan gaya belajarnya. Kita juga nggak bisa tuh menjudge anak bodoh karena nggak bisa melakukan atau mengerjakan pekerjaan rumah atau juga soal-soal yang diberikan. Kak Diki, ini salah satu ilmu ya untuk menurut orang tua, dan pasti juga kalau menurut Suci sih ini persoalan untuk pemerintah, karena ternyata masalah utamanya adalah pemerintah yang memang tidak bisa memberikan yang terbaik untuk di ranah pendidikan dan khususnya untuk para guru yang ujungnya guru jadi salah-salah ngajarnya dan pakai ke siswa, dan udahlah kemudian yang jadi masalah kenapa banyak siswa yang malas untuk bekerja, untuk belajar, terus juga untuk bermain dan banyak hal lain yang membuat dia malah nggak aktif untuk melakukan apapun. Ya benar sih. Dan terlalu
ini sebenarnya terlalu panjang juga hierarki atau rentang kendali sistem pendidikan kita, gitu kan. Makanya dengan beberapa tahun yang lalu SMA itu ditarik, terutama SMA ya, ditarik ke provinsi, itu langkah yang baik sebenarnya, kan. Jadi rentang kendalinya dari kementerian ke daerah aja gitu. Kalau dulu kan dari kementerian ke provinsi, provinsi ke kabupaten gitu kan, rentang kendali. Jadi sebenarnya ranah pendidikan itu nggak bisa disamakan dengan isu-isu dari bidang lain gitu, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bilang bicara apa ya, lagi belajar, bangun kebiasaan untuk belajar setiap hari, bangun kepercayaan diri, bangun rasa ingin tahu yang tinggi, terus ada tujuan gitu untuk belajar. Apa sih Kak Diki yang harus dilakukan? Apakah memang harus belajar itu gimana menurut Kak Diki? Apa variasinya? Apakah sehari belajar, besoknya berhenti dulu belajar, besoknya belajar lagi? Atau konsisten nih, tiap hari di jam yang sama belajar, biar nanti habitnya kebangun terus jadi edik ujungnya. Kalau di sekolah ya, kalau di sekolah itu saran nih, kalau di sekolah saya nyatet. Karena ketika kita dikasih materi itu kita belum tentu langsung bisa nyerap gitu. Catat aja dulu. Sekolah itu belum tentu belajar loh. Maksud gua sekolah itu belum tentu untuk setiap individu itu langsung bisa gitu. Catat aja dulu. Dikasih guru catat. Nah kemudian agendain paling nggak 1 jam untuk nge-review setiap catatan itu. Gitu. Walaupun apa namanya, gue nggak bisa bilang bahwa dengan orang bakal mau juga sih ya, bakal mau nyatet gitu. Kalau misalkan dia nggak mau nyatet ya foto lah, ada teknologi sekarang foto. Tapi yang jelas adalah luangkan waktu setengah jam, sejam setelah pulang sekolah itu untuk nge-review. Itu aja sih sebenarnya kuncinya gitu loh. Dan lo nggak perlu juga misalkan lo ngerasa harus ngejaga mood lo untuk belajar tiap hari, itu sulit juga tentunya Ci gitu. Pasti akan ada ketemu mata pelajaran yang membuat lo apa ini gitu. Gua nggak suka belajar ini gitu kan. Ya nggak apa-apa juga gitu kan. Itu bukan sebuah dosa menurut gua, itu bukan sebuah aib gitu loh. Nggak ada masalah sebenarnya gitu. Yang gitu sih. adalah dengan bangun habit dulu, kebiasaan dulu, rajin mereview, dan yang pasti juga nggak semua orang punya potensi yang sama ya Diki ya. Kenalin aja dulu diri kita nih sebenarnya lebih condong kemana, ke pelajaran apa, kekunin, review terus, dan itu nanti ujungnya bakalan menjadi salah satu batu loncatan lah untuk kemudian masuk di kapital dan lain sebagainya. Jadi kuncinya adalah kuncinya yang menurut gue penting, maksimalin aja yang lo bisa. Yang lo nggak bisa jangan maksimalin. Ini kan ada kebalik nih, misalnya ada anak nih matematikanya bagus, misalkan bahasa Inggris jelek gitu kan. Terus orang tua kursusin dia bahasa Inggris, itu salah menurut gue logika kayak gitu. Ngapain? Kalau dia nggak bisa bahasa Inggris, dia di bahasa Inggris, berarti potensinya bukan di situ. Ya sudah, maksimalin matematika dia lah. Kan nggak semua orang juga. Ya, kita nggak bisa, kalau kata Ki Hajar Dewantara juga kita nggak mungkin bisa merubah padi menjadi gandum, karena kita nggak bisa nyuruh ikan untuk memanjat pohon gitu ya, karena beda-beda. Iya benar, gitu. Karena beda-beda. Kalau misalkan besok lusa misalkan dia jadi presiden misalkan, ada beberapa presiden harus punya penerjemah kan gitu. Ya. Ada banyak pemimpin negara dia tetap pakai headset kok di sidang umum PBB gitu kan, karena dia memang mungkin nggak 100% dia bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi sebuah hal yang menurut gua aib gitu kan. Pokoknya kalau misalkan gua punya anak ya, dia pintar matematika, ini boleh sepakat boleh nggak ya, gua pasti maksimalin dia di matematika karena itu yang tinggi menurut gua gitu kan. Ngapain gua capek-capek uang untuk menurut gua sesuatu yang bukan potensial anak gua, ngapain gitu. Ih, Diki keren banget informasinya ya. Pasti untuk kita semua ini luar biasa ilmu semua dari tadi ya Sobat Tigan. Tapi entah kenapa ya ngobrol sama Kak Diki, kok ini gak kerasa udah 45 menit. Dia kerasa banget Sobat Tigan, padahal aku masih rasa kurang aja gitu ngobrolnya. Ya gitu kayaknya. Semoga ini ya Kak Diki kita bisa jumpa terus bisa live bareng secara langsung jika kita bahas tema yang lain ya. Kak Diki sudah 45 menit, padahal kayaknya mau kurang.
Kak Diki sebelum Iya. kita closing, tadi kan Kak Diki banyak banget ya sih kita info ya, maksimalin potensi, terus juga bangun rasa percaya diri, lihat orientasi, lihat tujuan yang pasti juga harus ada kerjasama antara orang tua, terus guru dan diri sendiri, dan ada catatan juga untuk pemerintah nih, gimana caranya agar kemudian juga ngebangun pendidikan untuk pendidikan dan lain sebagainya. Walaupun sudah ada banyak kebijakan, harus sering-sering direview, harus sering-sering diimplementasikan secara baik ya Kak Diki ya. Kak Diki, Bener banget. pesan dong sebelum kita berakhir ya, karena waktu ini cepet banget. Kak Diki pesan dong untuk teman-teman mahasiswa mungkin gimana caranya ini belajar, walaupun tadi sudah banyak pesan-pesannya apa, untuk orang tua yang memang punya dukungan emosional yang besar untuk kemudian anak belajar, dan untuk guru yang tiap hari ketemu gitu loh. Satu sih pesan gua, belajar itu bukan tentang apa yang lo lihat dan lo dengar, tapi belajar itu tentang apa yang lo rasa. Jadi lo harus bisa merasakan apa yang lo pelajarin, baru bisa maksimal. Itu saran gua. Jadi harus harus masuk ke setiap pelajaran ya, harus meresapi, harus direnungi gitu ya, harus suka dulu ya, ngebangun suka terhadap apapun yang kita pelajari. Guru harus bisa bangun chemistry ke murid, murid harus bisa bangun chemistry ke guru. Gitu. Menurut gue itu tentang chemistry itu. Oke, artinya yang paling penting untuk membangun dari belajar ini adalah perasaan suka, terus juga emosional yang terbangun antara guru, siswa dan juga orang tua. Oke. Ya benar. Kalau untuk pemerintah dong, tadi banyak hal-hal disampaikan terkait dengan gimana pemerintah kebijakannya dan lain sebagainya. Kalau untuk pemerintah gimana tuh menurut Kak Diki? Sebaiknya, memang sekarang sudah baik, tapi pasti tentu ada hal-hal juga yang setiap hal kan pasti perlu koreksi agar kemudian bisa lebih baik lagi. Sebenarnya fokus ke arahan menteri deh kalau menurut gua. Jadi gini, pemerintah daerah perlu menyinkronkan visi utama dari Kementerian Pendidikan gitu kan dengan apa yang dijalankan hari ini menurut gua. Karena menurut gua belum sinkron tuh gitu. Karena metode berubah ya kan, tapi cara pandang tetap gitu. Metode dari pusat berubah, cara pandang harus berubah juga gitu. Memperbaiki cara pandang. Itu tadi yang Kak Diki bilang ya, harus bangun paradigma guru bahwa bagaimana beda-beda potensinya, dan harus bangun pendekatan sesuai dengan kemampuan anak, jangan disamaratakan ya. Guru yang menjadi fokus utama lagi. Kak Diki, thank you banget ya. Thank you banget Kak Diki. Sebelum berakhir, udah 40 menit. Sebelum berakhir Kak Diki, pesan-pesan terakhir Kak Diki, atau mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Cukup deh, kebanyakan. Cukup deh. Banyak banget ya yang bilang Kak Diki. Aku makasih banget ya Kak Diki udah mau ikut gabung di sini nanti yang biasa. Tapi pikir-pikir kalau mungkin bisa dapat tips ini dari Google atau mungkin dari orang lain, karena kan setiap orang pasti punya pemikiran masing-masing. Kak Diki, aku mewakili seluruh tim Diskursus Network mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah dari awal kita komunikasi sampai di live hari ini. Semoga sehat terus Kak Diki, ada kesempatan lagi bisa ikut lagi join sama kita. Kalau bisa nanti diluangin waktunya untuk tatap muka, kita live bareng di San Edu mungkin atau gimana. Kak Diki, thank you ya. Aku wakilin tim Diskursus mengucapkan makasih banyak loh. Sama-sama. See you. See you. Thank you banget Kak Diki. Sehat selalu. Salam untuk istri tercinta, keluarga besar, dan seluruh teman-teman pada ini. Berharap bisa ikutan adalah kontribusi dikit-dikit ya kita ya, semoga ya. Oke, dadah Ci. Oke, thank you Kak Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dia, senang banget ya narasumber kita luar biasa sore hari ini. Suci sih ngerasa bahwa sore hari ini ilmu semua ya, gitulah ya. Kalau misalnya kita ngerasa males, ternyata yang harus diperbaiki awal mula adalah keinginan, terus juga tujuan kita supaya bisa melakukan sesuatu. Ya memang kan semua hal yang kita lakukan adalah tergantung niat. Jadi kalau misalnya niat kita bagus, semoga juga usahanya ini selaras dengan niat. Tema kita sore hari ini Sobat Dian, tadi sudah kita dengarkan banyak banget penjelasan dari narasumber kita, Diki Tantawi, CEO San Edu. Jadi adik belajar siapapun bisa. Semoga Suci berharap
sore hari ini bisa membuka wawasan kita bahwa belajar itu sangat penting, usia berapapun harus belajar. Dan yang pasti juga pesan dari Kak Diki tadi ya, harus bangun chemistry sih ya dengan pelajaran atau dengan apapun. Belajar dimanapun boleh, belajar pakai apapun medianya bisa. Yang pasti adalah kita tahu tujuan kita apa. Oke, senang banget Suci sudah menemani Anda